Dan untuk freezernya guys ya, ini sudah mulai bersalju ya guys ya, ini udah dingin ya guys ya. Suaranya pun beda ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini kami akan perbaikan untuk soket ini ya guys ya. Dengan permasalahan itu soketnya itu nyala sebentar kemudian mati, dan nyala sebentar kemudian mati, dan begitu seterusnya. Jadi akhirnya untuk di bagian dalam itu tidak dingin ya guys ya, karena posisinya nyala sebentar tinggal mati lagi gitu guys ya. Jadi ini kita akan bongkar untuk kasus ini ya guys ya. Kita lihat di sini, kemungkinan ini masalah ada di protektornya atau di kompresornya guys ya. Mari kita sama-sama untuk lihat untuk proses perbaikan ini guys ya. Terima kasih. Baik guys, kita akan buka untuk tutupnya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama untuk pengecekan freezer soket ini guys ya, kita akan melakukan pengecekan untuk ampernya guys ya. Kita lihat untuk ampernya dia berapa ampere ya guys ya. Jadi untuk sering terjadi kasus seperti ini guys ya, kalau misalkan kompresor tidak kuat nyala lama, itu biasanya ada masalah di protektornya ya, atau di PTC atau di relaynya ya guys ya. Kita akan bongkar untuk ini guys ya, tutupnya guys. Kita akan menyalakan untuk soket ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik guys, untuk soket ini sudah nyala guys ya. Untuk nilai ampernya itu 1,12 ya. 1,1 ya guys ya. Nah sekarang turun 1,04 ya guys ya. Tapi untuk mesinnya ini sangat panas ya guys ya. Jadi normalnya untuk pendingin ini guys ya, untuk soket ini ampere di bawah 1 guys ya, ataupun 7 ya guys ya, 0,7 ampere ya guys ya. Kita akan coba untuk perbaikan untuk ini. Kita coba lihat untuk PTC nya atau relaynya guys ya. Kita akan buka untuk relay ini guys ya, dia delaynya berapa, masih bagus atau tidak guys ya. Ini menggunakan relay 4 soket ya guys ya. Baik, untuk PTC atau relaynya ini udah terlepas. Kita akan melakukan pengukuran untuk PTC ini guys ya. Yaitu untuk pengukurannya kita menggunakan buzzer bisa, atau menggunakan ohm juga bisa guys ya. Tapi kali ini saya menggunakan buzzer ya guys ya. Baik guys, untuk PTC nya masih bagus guys, ini sebenarnya masih bagus nih guys ya.
dan dia nilainya itu 13 ya guys ya, 12 malah. Jadi PTC ini kondisinya normal ya guys ya. Jadi ini emang fix masalah ada di kompresornya guys ya. Ini kalau kasus seperti ini kompresor udah nggak bisa diperbaiki umumnya gitu ya guys ya. Tapi untuk kali ini kami akan merubah sistem ini guys ya. Kita akan berbagi ilmu ya tentang perbaikan kompresor ini. Jadi untuk kasus seperti ini kompresor nggak harus diganti ya guys ya. Kita akan coba memodifikasi untuk sistem ini guys ya, agar kompresor ini masih bisa dimanfaatkan. Jadi nggak harus ganti kompresor ya guys ya. Ini biayanya lebih murah ya, sangat murah sekali ya guys ya. Kita akan coba untuk modifikasi sistem ini guys ya. Baik guys, karena kondisi kompresornya ini udah kurang ampernya udah tinggi ya guys ya, kita akan coba memodifikasi, yaitu menggunakan kapasitor ya. Kita akan ngasih tambahan kapasitor ukuran 2 mikro ya guys ya. Ini 2 mikro ya, ini terlihat 2 mikro. Kita akan pasang di posisi soket kanan dan kiri ya guys ya, untuk salah satunya ini ya. Kemudian untuk soket yang aslinya ini di sebelah kiri juga guys ya. Ini masih asli ya guys ya, untuk PTC nya atau relaynya ini guys ya. Kita akan menyalakan untuk pendingin ini guys ya. Tadi ampere naik ya, sangat tinggi guys ya, dari 1,1 kemudian dia turun jadi 0,9. tapi untuk standar untuk pendingin ini terlalu tinggi ya guys ya, seharusnya 0,7 ya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba menyalakan ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk ampere 1 ampere ya guys ya, 1,0 ya. Sekarang 0,9 nih guys ya. Kita cek untuk kondensornya guys ya. Untuk kondensor sangat panas guys. Untuk filternya, filter anget guys ya. Filter anget. Nah, kalau hangat ini menandakan tidak ada kebuntuan ya guys ya. Kemudian untuk jalur isapnya guys ya, ini dingin ya guys. Untuk jalur isapnya dingin. Nah, ampere sekarang udah mulai turun ya guys ya. Sekarang di angka 0,8 ya guys. Kita akan tunggu beberapa menit, kira-kira mati atau tidak ya guys ya. Baik guys, untuk ampere ini mulai turun ya guys ya. Ini mendekati normal ya guys ya, 0,78 ya guys ya. Ini setelah kita kasih kapasitor untuk startingnya, untuk kerja kompresor udah normal ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus, bisa awet. Kemudian kita akan melakukan pengecekan di posisi di dalam ya guys ya. Permisi Pak. Oke, siap. Ya. Baik guys, kita akan melakukan pengecekan untuk bagian dalam ya guys ya. Oke, untuk freezernya ini ya, untuk evaporatornya ini udah mulai ada bunga esnya nih guys ya, udah mulai dingin ya guys ya. Allah Akbar. Dan untuk kipasnya ini mati ya guys ya, untuk kipas ini ya nggak nyala guys ya. Kita akan nyoba untuk bongkar ini kipas ya, kita akan coba perbaikan. Nanti mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Kalau misalkan kipas ini nggak bisa diperbaiki, kita akan coba ganti guys ya. Kita akan coba
untuk perbaikan kipas ini guys ya, kita akan buka dulu untuk baut covernya ini guys ya. Untuk kipas ini, kipasnya menggunakan kipas yang kecil ya guys ya, seperti kipas kecil guys. Oke guys, untuk ini kita cek di luar aja guys ya, kita akan buka di luar. Tapi maaf, sepertinya ini untuk sensornya ini mesarnya ke bawah terlalu dalam ya guys ya. Jadi kita lepas untuk kipasnya aja guys ya. Baik guys, untuk kipas sudah terlepas, kita akan perbaikan di bawah aja guys ya. Untuk perbaikan kipas ini kita akan coba mengukur untuk nilai hambatan ini dinamonya guys ya. Kita menggunakan ohmmeter ya guys ya. Kita menggunakan ohmmeter, kita cek untuk nilai hambatannya guys ya. Baik, untuk nilai hambatannya ini sepertinya bagus ya guys ya. Kita akan melakukan pengetesan menggunakan listrik langsung ya guys ya. Siapa tahu nanti kipas ini masih nyala. Kalau misalkan mati berarti ada kerusakan di jalurnya guys ya, di jalur pengkabelannya guys. Kita menggunakan skru ya guys ya untuk memudahkan dalam pengetesan guys ya. Baik guys, sudah terpasang ya guys ya. Kita sekarang tinggal nyolokin ke listriknya guys ya. Nggak dibaikin nih? Iya Pak. Baik, mudah-mudahan bisa guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus hati-hati ya guys ya, jangan sampai kesentuh untuk di area sini ya guys ya, bisa loncat nanti, bisa kesetrum. Ternyata tetap nggak bisa guys ya, padahal nilai hambatannya itu ada guys ya. Kemudian kita akan coba bongkar untuk di area sini guys ya, di untuk gulungannya guys. Agak susah guys untuk melepasnya gini guys ya. Baik guys, untuk kipas angin yang di posisi ada di atas ya guys ya, yang di dalam ini nggak diperbaiki ya, nggak bisa diperbaiki ya, karena ini dia sistemnya beda ya guys ya. Pada umumnya guys ya, dia menggunakan apa seperti kayak ini nih, adaptor. Jadi dia arus masuk ke gulungan dia menggunakan sistem DC ya guys ya, sedangkan untuk kipas angin pada umumnya dia AC ya guys ya. Jadi kita
akan melakukan penggantian kipas atas itu menggunakan dinamo kipas, menggunakan kipas Polytron ya guys ya. Ini yang bagus ya guys ya, lebih bagus ya daripada kipas yang lain. Jadi ini untuk gulungannya dia aman, jadi aman dari air ya guys ya. Kita menggunakan kipas angin yang model seperti ini guys ya. Baik guys, setelah kita melakukan penggantian kipas angin dan kita kasih kapasitor untuk starting guys ya, untuk ampernya turun menjadi 0,78 ya guys ya. Jadi yang sebelumnya itu ampernya 1,1, bahkan waktu awal pertama saya colokin itu 1,3 ya guys ya. Kemudian setelah kita ganti kapasitor menjadi 0,7 ya guys ya, insya Allah udah aman ya guys ya, karena ampernya udah turun jauh ya guys ya. Kita akan melakukan pengecekan posisi yang di dalam ya guys ya. Ini untuk posisi dalamnya guys ya. Untuk kipas, untuk baling-balingnya kita ganti lebih kecil ya guys ya, karena posisi yang lebar itu tadi kita modif itu nggak kuat seperti ya guys ya. Dan untuk freezernya guys ya, ini sudah mulai bersalju ya guys ya, ini udah dingin ya guys ya. Suaranya pun beda ya guys ya. Oke guys, demikian untuk proses perbaikan ini. Setelah penggantian kapasitor dan penambahan kapasitor dan penggantian kipas angin, mudah-mudahan dari tayangan kami bermanfaat untuk kita semua ya guys ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam beraktivitas, diberi keberkahan ya guys ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tayangan kami banyak tutur kata atau kesalahan ya guys ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikutin terus channel kami di channel Ali Rohman Servis Elektronik dan Pendingin dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.